penyingkalan untuk ya, penyingkalan. Nggih. Penyingkalan plus rotari. Kayunya juga ini Bang ya. Kayunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah sore ini kita sudah ya jam 2, jam 3 kurang 3 menit. Tadi kita live, kebetulan ada kendala, kita berikan dulu. Kemudian kita lanjut untuk live ya, live ketiga untuk penyambungan live ketiga. Sore ini kita melanjutkan untuk pengambilan dokumentasi secara live untuk memproduktifkan lahan-lahan kosong untuk kita gunakan sektor pertanian, perkebunan Pondok Pesantren Agro Nurul Islam dengan menggunakan traktor untuk hari ini. Hal ini dilakukan untuk proses perataan. Agenda kita hari ini menyewa traktor ya, menyewa traktor untuk melakukan perataan sekaligus perapian dan penyingkalan. Nah, dan kemudian nanti kita lanjutkan untuk notari. Hal ini dilakukan tentunya untuk meningkatkan efisiensi ya, efisiensi sekaligus produktivitas lahan-lahan kosong yang ada di
wilayah Direktorat Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Agro Nur Islam Loka Budidaya Terpadu atau yang dikenal dengan LBT. Lahan ini nantinya kita akan fungsikan untuk penanaman di sektor pertanian dan perkebunan. Untuk di musim keempat, kita menambahkan lahan-lahan kosong ini agar lebih cantik, lebih indah. Pak, agar lebih bagus ya, lebih tertata, lebih indah. Lahan-lahan yang ada di lahan-lahan sekitar Pondok Pesantren Agro. Ada yang bertanya mengenai tentang kita melakukan perapian, penyingkalan ataupun lahan-lahan kosong ini agar dilakukan penanaman. Kemudian kita melakukan dengan cara menyewa traktor. Kenapa harus menggunakan traktor? Nah, ini ada sedikit pertanyaan dari kawan-kawan atau sahabat seperjuangan. Ya, kita seperti biasa berbagi pengalaman ya, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan untuk penataan agar lebih bagus, untuk hasilnya tentunya lebih maksimal. Alasan tentunya hal yang lebih mendesak ya, di antara salah satunya alasannya efektivitas ya, untuk perataan lahan khususnya. Menyewa traktor ini tentunya agar lebih cepat kita melakukan penanaman. Kalau kita menggunakan manual tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama dan biayanya cukup besar menggunakan cangkul ya, dengan sistem borongan atau gaji harian, sehingga kita diskusi musyawarah, kemudian juga dari SDM kita yang merupakan pekerja yang ada di pondok pesantren ini, kita arahkan untuk menggunakan traktor ya. Alasannya adalah efektivitas ya. Yang pertama, melakukan perataan lahan dengan cara kita menggunakan traktor. Menggunakan traktor ya, seperti yang kita lihat ini, lahan ini dapat diratakan sehingga memudahkan proses penanaman nantinya dan mudah untuk melakukan pemeliharaan tanaman yang akan kita tanam. Kemudian yang kedua, dari sisi perataan lahan baru kita melakukan perapian lahan. Setelah kita melakukan perataan lahan ya, yang agak menggunung atau membunduk kalau bahasanya, kemudian ada juga pohon-pohon yang kering, akar-akar yang susah untuk dihilangkan, membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kita melakukan traktor ini untuk melakukan perataan lahan. Kemudian baru kita melakukan perapian lahan. Lahan-lahan yang belum begitu rapi seperti ini lahan yang ada di sekitar bekas lahan kandang ya. Di sini ada jurang-jurang ya, kita nantinya kita tutup. Kemudian ini juga bekas-bekas beton juga kita nanti tutup. Kita produktifkan ya lahan-lahan pertanian agar lebih indah, lebih bagus, lebih layak. Nah, ini selain daripada melakukan perataan lahan, baru kita melakukan langkah kedua, yaitu perapian lahan. Nah, perapian lahan ini sangat penting untuk kita lakukan. Hal ini tentunya membantu menghilangkan gulma-gulma yang sangat rentan tumbuh ya, sangat rentan tumbuh liar di area-area lahan yang akan kita tanam. Dan tentunya gulma-gulma ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman yang akan kita tanam nantinya, baik itu tanaman jenis sayur gantung, sayur basah, ataupun jenis jagung ya. Kemudian setelah kita melakukan perataan lahan,
perapian lahan, baru masuk ke agenda penyingkalan ya. Sudah kita gunakan itu penyingkalan, alatnya yang di belakang traktor itu ada kayak piring. Nah, itu nanti kita singkal tanah ini. Penyingkalan ini tentunya membantu untuk menghilangkan batu-batu ya. Kenapa harus disingkal? Ini tentunya untuk menghilangkan batu-batu ataupun semen-semen yang terpendam di dalam tanah ini, sehingga penyingkalan ini untuk mengatasi batu-batu yang ada, kerikil ya, menghilangkan batu, kerikil, dan benda-benda yang lain seperti balok ya, kayu besar yang terpendam, yang dulunya mungkin tidak sempat untuk dibuang, sehingga ini lebih maksimal nanti kita untuk melakukan penanaman. Tanamannya juga bagus, pertumbuhannya juga baik. Ya, tidak mengganggu proses penanaman tentunya. Kalau nanti tidak dilakukan penyingkalan, ini akan menghambat atau mengganggu tanaman-tanaman yang akan kita lakukan penanamannya. Baik itu sektor pertaniannya, khususnya sayur gantung ataupun jagung atau sayur basah. Ya. Jadi dilakukanlah yang namanya penyingkalan. Setelah kita masuk ke poin yang ketiga itu, dari sisi penyingkalan baru kita melakukan langkah keempat. Nah, biasanya kita nanti melakukan langkah keempat, yaitu melakukan notari ya. Biasanya kita melihatnya kalau kita sewa seperti biasa, yang biasa kita pelajari, notari itu kita datangkan untuk melakukan 4 hal. Yang pertama tadi perataan lahan, kemudian perapian lahan, yang ketiga penyingkalan, yang keempat notari. Nah, notari ini dilakukan. Kenapa harus kita lakukan untuk melakukan notari dengan cara menggunakan traktor? Notari kita ada 2, ada notari yang mini ya. Tapi kalau kita menggunakan yang mini, karena ini tanahnya masih keras, sehingga tidak begitu cepat ya, memakan waktu yang sangat lama, sehingga kita menggunakan traktor. Untuk keduanya nanti di musim kedua ya, dilakukannya lah menggunakan notari mini ya. Kenapa kita harus menggunakan notari? Notari ini adalah merupakan salah satu cara untuk melakukan pembuatan batas-batas lahan. Tentunya membantu dan memastikan bahwa lahan yang kita gunakan nantinya di sektor pertanian atau perkebunan memiliki batas yang jelas dan tidak overlap ya. Kalau bahasa orang itu kan overlap. Overlap dengan lahan-lahan lain. Seperti di situ di sebelah sana ada kolam, terus di sana juga ada jalan, ada kandang bekas kandang sapi. Di situ juga ada lahan jagung, di situ lahan kacang. Nah, di sini ada plesteran yang masih belum kita bongkar, tapi ini tidak kita bongkar karena area lahan ini nanti kita sisihkan untuk parkir atau kita gunakan untuk lapangan bola untuk anak-anak kita, ataupun bisa difungsikan ketika ada kemah. Jadi batasnya nanti kita jurang ini, dari jurang ini yang biru, ini nanti diratakan sampai di bawah pohon mangga. Nah, seperti itu. Nah, di pinggir nanti kita lakukan Pak, kita lakukan notari ya. Agar mudah ya melihat batas-batasnya. Ya. Jadi melakukan notari ini tentunya ya dilakukan ya, melakukan notari ini ya untuk membantu memastikan bahwa lahan yang kita gunakan itu nantinya untuk melakukan pertanian ini memiliki batas yang jelas, rapi, efisien ya. Ini penjelasan kita di sektor pertanian yang ada di Pondok Pesantren Agro untuk sahabat kami yang seperjuangan ya, pengusaha-pengusaha muda yang ada di luar untuk berbagi pengalaman. Nah, jadi alasan pertama itu adalah alasan efektivitas. Alasan efektivitas ya, gitu.
Ada juga santri pernah bertanya, karena juga santri ini ada program, yaitu program keagroan, lebih banyak praktek ya, praktek belajar. Kemarin kita lakukan live streaming untuk praktek penyambungan paralon, memfungsikan atau memanfaatkan paralon-paralon yang patah, paralon yang tak terpakai. Padahal paralon yang tak terpakai itu yang tertanam di dalam tanah kita ambil, kita fungsikan, kita manfaatkan, supaya anak-anak kita itu bisa memanfaatkan bekas paralon-paralon bekas yang sebagian orang mengatakan ini sudah tidak layak dipakai, tapi kita masih bisa menggunakan dan bisa memanfaatkan paralon-paralon bekas walaupun tidak begitu banyak. Jadi ada yang bertanya, manfaatnya untuk menggunakan traktor itu apa manfaatnya? Manfaat traktor dengan cangkul, kenapa harus menggunakan cangkul, kenapa harus menggunakan traktor? Kalau kita menggunakan cangkul, manfaatnya apa? Ini agak cerdas pertanyaannya, bagus untuk anak-anak kita yang ada di Pondok Pesantren Agro, semangat dalam mempelajari ilmu keagroan, ilmu pertanian. Nah, kemarin bertanya tentang masalah manfaat menggunakan traktor. Kita menyempatkan untuk memberi pemahaman kepada anak-anak kita mengenai tentang manfaat menggunakan traktor ya. Jadi manfaat menggunakan traktor itu setidak-tidaknya dapat meningkatkan beberapa hal. Yang pertama yaitu meningkatkan ya produktivitas lahan. Kemudian meningkatkan efisiensi waktu, kemudian juga meningkatkan pengurangan biaya yang biasanya kita menggunakan manual atau menggunakan cangkul sistem borongan. Kalau 1 hektar itu sudah berapa juta, bisa jadi 15 juta, bisa jadi 16 juta ya, tergantung luas ya lahan yang akan kita lakukan di sektor pertanian. Tapi kalau kita menggunakan traktor itu lebih terjangkau ya. Kalau 1 hektar biaya yang diperlukan itu sekitar 10 juta. Itu kalau kita menggunakan traktor. Jadi kalau kita menggunakan traktor dalam hal yang berkaitan dengan perataan lahan, perapian lahan dan penyingkalan itu 10 juta ya, 10 jutaan lah. Tapi kalau notari itu kalau nggak salah, atau bukan notari, maaf, kalau kita seperti contoh tadi membuang kayu-kayu yang masih tegak berdiri ini, yang tadi yang didorong, nah itu nanti per jam ya. Informasinya yang kita dapat dari pekerja, dari sahabat kita ini, Mas Ferry, Mas siapa namanya? Mas Darwin kalau nggak, Mbak, Mas Darwin kalau nggak salah ya namanya, 180 ya kalau nggak salah, Nah, sekitar itulah, itu seperti itu. Nah, itu kan sangat susah itu kalau menggunakan cangkul karena dalam. Tapi kalau kita menggunakan traktor itu cepat didorong, selesai. Jadi untuk efisiensi waktu, kemudian pengurangan biaya operasional yang dilakukan atau yang harus kita keluarkan, itu pengurangan biaya. Kemudian meningkatkan kualitas tanah tentunya. Jadi tanahnya itu lebih berkualitas. Bukan berarti menggunakan manual itu tak berkualitas. Cuma kalau ini kan lebih rata gitu, lebih rata dan lebih berkualitas, lebih kualitas tanahnya nantinya. Dengan melakukan cara-cara tersebut, sebagaimana yang sudah kita paparkan tadi, untuk sahabat kita yang satu perjuangan, ini mungkin bisa kolaborasi lah tentang cara-cara untuk memproduktifkan lahan-lahan kosong atau lahan mati yang dilihat mungkin tak layak untuk ditanam, tetapi kalau kita betul-betul mengatur dengan baik, insya Allah untuk pengaturan lahan mati itu akan lebih baik untuk diproduktifkan untuk kita lakukan di sektor pertanian, untuk melakukan penanaman jagung, kemudian sayur basah ataupun sayur-sayur yang lainnya seperti sayur gantung ataupun jagung ya. Untuk para sahabat-sahabat ya, mungkin hanya ini informasi dari kami yang ada di Pondok Pesantren Agro hari ini, tepatnya tanggal 30
hari Rabu tanggal 30 Juli 2025. Agenda kita yang sudah kita sampaikan adalah agenda penataan. Agenda kita adalah apa ini? Jadi agenda kita di sore ini adalah sudah jelas tadi kita sampaikan. Sore ini kita agendanya adalah perataan lahan, perapian lahan, penyingkalan lahan, kemudian melanjutkan dengan notari lahan, kita notari. Manfaatnya tentu besar. Di antara ada 4 poin tadi yang saya sampaikan, yaitu produktivitas lahan, efisiensi waktu, pengurangan biaya, meningkatkan kualitas tanah. Ada yang bertanya, biaya berapa sih untuk sewa traktor itu? Ya, kita sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa di daerah Barelang ini khususnya ya, di daerah kita ini, di daerah PPA, di daerah lahan-lahan yang ada di dekat pondok pesantren ini, informasi sementara yang kita dapat adalah 1 hektarnya itu per meter ya, kalau per meter. Tapi kalau mudahnya 1 hektar itu biayanya kalau kita sewa notari sampai 4 poin tadi itu yang kita sampaikan, perataan, kemudian juga beberapa poin yang tadi saya sampaikan, ini memakan biaya sebesar 10 juta. Jadi 10 juta dari 1 hektar. Dari 1 hektar. Terima kasih atas pertanyaan sahabat kemarin. Jadi untuk sahabat yang ingin tahu nominalnya berapa habisnya untuk biaya pengelolaan lahan-lahan yang kosong, lahan mati untuk kita gunakan di pertanian ini, ya biayanya kalau kita sewa jasa traktor itu biayanya sekitar 1 hektarnya adalah 10 juta. Tapi kalau ada kayu yang tegak seperti ini, seperti ini, kayu-kayu ini kan akarnya agak dalam sehingga kan perlu didorong, maka biayanya beda lagi. Bedanya adalah 250 per jam ya. Nah, itu per jamnya. Jadi 250 per jam. Ini tadi belum 1 jam, Pak, kan? Belum 1 jam ya. Jadi kita dampingin karena kita juga melihat jam di sini agar kita juga berapa habisnya. Untuk sementara karena ini kawan kita, sahabat kita yang sering diundang oleh para petani-petani untuk melakukan notari ya, penyingkalan di lahan-lahan di luar. Kebetulan tadi malam kita ketemu beliau, kita minta tolong dan alhamdulillah untuk pembayaran kita masih diberi keringanan. Dalam keringanan di sini adalah keringanan waktu karena kita juga bond bahasa kasarnya ya, tidak langsung bayar kontan karena kita juga tidak punya dana. Ini cuma punyanya modal nekat ya, modal nekat. Jadi di pondok pesantren ini khususnya yang ada di sektor pertanian ini adalah modalnya adalah modal nekat. Tapi nekatnya itu selalu diperhitungkan, ada diskusi, ada musyawarah, seperti itu. Jadi ada yang bertanya, berapa modal yang dikeluarkan Ustaz? Ada yang bertanya seperti itu. Jadi modalnya adalah sementara modalnya modal nekat. Kita berani untuk mendatangkan traktor ini karena ada keringanan, artinya di sini kita bayarnya masih bond ya, dibilang bond. Sambil nunggu mungkin ada rezeki yang nantinya kita bisa alokasikan untuk pembayaran daripada lahan yang sudah kita lakukan perapian, perataan dan penyingkalan sekaligus penotarian lahan, dan kemudian siap untuk kita tanam di sektor pertanian agar lebih baik, lebih bagus, dan tentunya perkembangan di sektor pertanian Pondok Pesantren Agronom Islam ya, yang ada di kawasan Direktorat Pengembangan Wakaf ini
betul-betul terus berjalan, terus berkembang, kemajuannya, perkembangannya cukup bagus. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita tidak nekat, ya tetap seperti pada umumnya. Untuk para sahabat-sahabat, hari ini ya kita sudah menyapa para sahabat-sahabat untuk agenda hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 30 Juli 2025. Baik, kita lanjut untuk area ini sebelah kiri jalan ya. Nah, sebelah kiri jalan, kolam di situ, kemudian sana jalan. Kemudian di sebelah sini ada kandang sapi kosong ya. Ini kandang sapi juga perlu direnovasi. Ini kalau dibiarkan nanti rusak ya. Tapi bismillah lah, insya Allah. Ini kita lakukan dengan modal nekat juga ini. Nekat dengan niat ya, nekat ya. Sambil bermunajat kepada Allah, sambil berusaha juga. Kemungkinan nanti dapat rezeki, nanti kita taruh sapi satu demi satu ya. Ya sehingga bisa dihidupkan kembali sektor peternakannya, khususnya masalah peternakan yang berkaitan dengan sapi ataupun kambing. Ini kandang sudah ada, tapi sapinya yang masih belum ada. Insya Allah. Ya, jadi lahan yang kita kelola atau lahan yang kita lakukan untuk melakukan perapian itu lahan depan kandang sapi. Nah ini, insya Allah pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kemudian ini kotoran kambing ya, kotoran kambing dengan kotoran sapi kita campur. Ini kita minta ya kepada sahabat mitra kita yang kemarin kerjasama di hewan korban. Ada kotoran kambing, kita bawa ke PPA, kita kumpulkan seperti ini. Nah, kemudian juga yang sebelah sana juga ada tumpukannya. Ini nanti kita olah ya menjadi pupuk organik. Ya, andaikan kita punya sapi, ada di sini ada 20 ekor semisalnya, yang sebelah sini juga ada 20 ekor, maka kotoran-kotoran yang merupakan kotoran sapi ini bisa kita kelola untuk dijadikan media praktek untuk anak-anak kita membuat pupuk organik. Insya Allah kita akan datangkan ahlinya untuk melakukan pemraktekan, memberikan pelajaran kepada anak-anak materi bagaimana cara untuk membuat pupuk organik. Nah, seperti itu. Jadi pemanfaatan, nggak ada dibuang, nggak disia-siakan kotoran sapi. Nah, jadi yang jadi kendala di sini sapinya nggak ada, sehingga sapinya yang nggak ada, kita memanfaatkan kandang-kandang orang daripada nanti dibuang ya kita minta seperti ini. Tapi andaikan ada sapi di sini, wah ini lebih baik, lebih bagus untuk melakukan produksi ya. Kemudian di sini biasanya areanya adalah area pembuangan kotoran sapi dulu ya. Sudah kita rapikan dan nanti kita fungsikan untuk penanaman jagung di pinggir-pinggir ini. Nah, 3 baris atau 4 baris lah ya, seperti itu. Kemudian masuk ke sebelah sana. Nah, di musim pertama nanti kita coba untuk jagungnya. Kemudian yang sebelah sini baru masuk ke sebelah sini. Nah, ini pekerja kita. Nah, ini lagi nyiram, sudah hujan tapi nyiram. Nah, ini termasuk apa ya? Ya termasuk saking sayangnya kepada tanaman ini. Bukan hanya hujan, tapi hujan buatan juga dilakukan ini. Nah, gerimis-gerimis. Nah, penanaman ini adalah penanam timun. Usia timun sudah 1 bulan ya, cukup begitu normal ini. Ini cukup lumayan normal timunnya. Ini yang kita kelola sekarang. Nah, kemudian pengelolaan lahan yang lain juga kita lakukan. Di antara salah satunya yaitu perombakan ya. Kemarin kita menanam jagung tapi gagal.
disebabkan tidak menggunakan pupuk dasar atau dolomit dan pupuk dasar, sehingga mulsa-mulsa yang sudah kita pasang satu musim dua musim sudah kita lakukan, tapi tidak maksimal hasilnya. Nah, sehingga kita lakukan perombakan seperti ini, dan kemudian kita lakukan perapian lagi, pengulangan lagi, baru nanti kita lakukan pemberian pupuk dasar dan dolomit. Ini sudah dikerjakan ya, menggunakan manual, tidak menggunakan traktor, karena sudah kita lakukan dengan mencoba menggunakan manual ya, borongan bahasa kasarnya. Nah, biayanya cukup besar, makanya kita coba menggunakan traktor ini, biayanya cukup mengurangi biaya ya, yang seharusnya menghabiskan biaya 15 juta, 16 juta, 17 juta. Nah, ini bisa mengurang. Kalau 1 hektar hitungannya 10 juta. Nah, seperti itu sahabat-sahabat untuk informasi di sektor pertanian. Kita sengaja untuk mengambil dokumentasi sekaligus live streaming, karena kadang-kadang juga ada sahabat-sahabat yang berkunjung di PPA bertanya tentang masalah pertanian, pengelolaan dan sebagainya, bahkan juga bertanya tentang penataan. Kalau bahasa sekarang ini kan cara kemanajemenan dalam hal-hal yang berkaitan di sektor pertanian, perkebunan ya, kemudian juga perikanan dan peternakan. Bahkan bertanya tentang kemanajemenan dalam sistem dakwah dan pendidikan. Jadi kita kolaborasi lah, saling tukar pendapat, tukar pengalaman, saling berbagi. Ya mungkin sahabat-sahabat kita yang di luar yang berkunjung di PPA kemarin 2 hari yang lalu ya, bahkan kemarin juga ada Kapolres ya, Pak Ari, Pak Polisi juga berkunjung ke PPA. Kemarin fotonya sudah kita upload, Pak Kapolres ya. Kemudian juga ada Kapolda, informasinya program Kapolda. Ada apa namanya? Ada program dari pemerintah, yaitu pangan. Awak program apa? Swadaya pangan. Jadi tanya berapa hektar lahannya, kemudian bagaimana cara pengelolaannya. Ya kita jelaskan, bahasa kasarnya presentasi lah. Kita jelaskan seperti ini. Alhamdulillah mereka alhamdulillah ini ada suatu keinginan untuk kolaborasi, tapi itu rencana. Untuk memastikannya atau kepastiannya kita masih belum tahu, karena orang tua kita, sahabat-sahabat kita dari pemerintahan, khususnya di Kapolres ya, dengan Bapak Ari, kepolisian yang kemarin kita upload itu datang ke PPA, intinya diskusi musyawarah tentang hal-hal yang berkaitan dengan program swadaya pangan yang memang betul programnya Bapak Prabowo. Tapi kalau di sini memang programnya program kita sebelum Bapak Prabowo sebelum menjadi presiden, kita sudah buat program bersama Nurul Islam, yaitu program kemandirian pangan, mencoba dengan mandiri dari keluarga kecil dulu. Kemudian agak lebar, ini sudah mulai seperti itu. Makanya di sini kita kolaborasi bahasanya, saling mensupport, saling mendukung program. Ayo kita sukseskan program dari pemerintah, juga kita sukseskan program-program dari organisasi kita untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan umat, dan untuk kepentingan anak-anak kita di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Terima kasih untuk para sahabat. Mungkin hanya ini informasi seputar sektor pertanian yang kemarin juga tanya tentang masalah pengelolaan. Kita ambil video karena kalau menjelaskan menjelaskan tentang hal-hal berkaitan dengan pertanian ini, kadang-kadang kita lupa apa yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kita live streaming ya cukup melihat, menyimak, kemudian juga bagaimana perkembangan dalam pengelolaan. Silakan disimak, silakan buka mensosnya ataupun alamat FB-nya sambil mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau seumpamanya ada suatu kesalahan atau ketidaksamaan dengan apa yang kita sampaikan dari sisi pengelolaan lahan ini, ya kita tentunya mohon maaf, karena kita juga baru belajar ya, belajar dengan modal nekat. Ya, dengan modal nekat, modalnya bismillah ya.
Insya Allah ya. Intinya ada yang pertanyaan yang juga menggelitik ya. Menggelitik itu bahasanya apa? Menggelitik lah, yang selalu menghantui ya. Nah, menggelitik. Kalau dalam pertanian itu biasanya modalnya besar. Ya, itu memang betul modalnya besar. Tapi kalau dalam hal yang pengelolaan dalam sektor pertanian ini, khususnya yang ada di Pondok Pesantren Agro ini, tentunya ingin berjalan dan supaya tidak bahasanya tidak apa bahasanya ya, selalu semangat lah, selalu semangat, selalu giat, tidak down ya, tidak down ya. Walaupun biayanya besar, kalau kita hitung-hitung biayanya sangat besar. Supaya tidak down ketika kita gagal dalam berpanen, ketika kita menanam kemudian ada yang mati atau gagal panen dan sebagainya, tentunya kan biaya sudah kita keluarkan, modal sudah banyak kita keluarkan, tapi modalnya nggak balik dan nggak untung. Bagaimana untuk mengatasi hal-hal tersebut ketika ada kegagalan? Maka kuncinya bagi kita yang ada di Pondok Pesantren Agro ini, kuncinya sangat sederhana, yaitu melakukan di sektor pertanian dan perkebunan. Pondok Pesantren Agro yang ada di kawasan Direktorat Pengembangan Wakaf ini adalah kuncinya jangan cari untung, jangan takut rugi, jangan cari untung. Jadi kalau kita berbisnis, berusaha, jangan takut rugi, jangan cari untung. Ya udah, kerjakan apa yang tugasnya kita jalankan semampu kita, insya Allah ya. Gagal bangkit, dan gagalnya kita bisa menjadi suatu apa bahasa kasarnya itu, suntikan semangat kita ya, agar kita lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi, lebih siap lagi untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam sektor pertanian. Mungkin hanya ini para sahabat. Terima kasih untuk sahabat kami Maika Anzar, Laila, kemudian Dimas Zulkarnain, yang juga menyempatkan untuk mengikuti live streaming perkembangan pertanian dan perkebunan di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam, Direktorat Pengembangan Wakaf Loka Budidaya Terpadu. Terima kasih untuk para sahabat yang ingin langsung mengecek, meninjau di lokasi kami, silakan datang di Desa Tanjung Banon, di PPA Pondok Pesantren Agro Nurul Islam, Desa Tanjung Banon, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Batam. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kemarin, dan terima kasih juga untuk para sahabat yang menyisihkan waktu untuk mengikuti live streaming pengambilan dokumentasi agar sama-sama saling berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.